Selamat hari Sabat kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini. Kita akan belajar sekolah Sabat kembali yang pada hari ini sampai pada pelajaran yang ke-9. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, pada pagi hari Sabat yang suci ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih atas berkat kasih kemurahan-Mu. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk belajar firman-Mu pada hari Sabat ini sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pimpin dan lindungi semua. Engkau sendiri yang akan berikan pengajaran ini. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari ini sampai pada pelajaran yang ke-9 yang berjudul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Sedikit tentang ulasan pada hari-hari yang lalu. Bangsa hamba. Bangsa hamba di sini yang dimaksud adalah anak keturunan Yakub. Mereka adalah hamba Allah yang akan dipakai untuk menyampaikan dan menunjukkan karakter dan maksud tujuan Tuhan, apa yang perlu diketahui oleh seluruh bangsa manusia. Allah berjanji kepada mereka, Aku telah memilih engkau dan tidak membuang engkau. Dan Allah berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bisa kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sini dikatakan ada seorang hamba tanpa nama. Siapa kira-kira? Ada 5 kriteria yang dikatakan di sini seorang hamba yang tanpa nama itu. Yang pertama, dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang dan lembut, tetapi berhasil. Yang ketiga, dia adalah seorang guru. Yang keempat, dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan kelima, dia memberikan terang, pengharapan, dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Sudah diberi ulasan sedikit tentang siapa sebenarnya hamba yang tanpa nama ini. Dia bersama murid-muridnya memberikan perlindungan, pertolongan, penghiburan, juga disebut Mesias. Tidak salah lagi bahwa yang disebut hamba tanpa nama adalah Yesus, sesuai dengan nubuatan ini. Ada yang mengira bahwa Mesias itu Kores, Raja Parsi. Karena dia baik dan menolong orang-orang Israel, mengembalikan dari tawanan dari Babel, membangun Yerusalem kembali. Namun Kores bukan orang pilihan Allah, bukan orang Israel. Umat Israel walaupun mengalami beberapa macam masalah, namun masih mempunyai pengharapan untuk bisa kembali pulih menjadi bangsa yang baik karena masih mempercayai janji-janji Allah. Hamba yang merasakan dan menderita yang dinubuatkan akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak berbuat apa-apa. Sampai akhir pelayanannya, apakah dia tidak memiliki alasan untuk putus asa? Namun dia tetap setia, tidak peduli apa yang akan terjadi pada dirinya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan pada akhir zaman ini, janganlah kita takut atau kita ngeri dengan apa-apa yang terjadi di hadapan kita, namun biarlah kita tetap seperti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap setia melayani walaupun apa yang terjadi. Yesus adalah hamba yang menderita, setia, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan inilah sedikit gambaran pelajaran pada kita
hari ini yang berjudul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Dan sekarang tiba pada saat pendalaman. Dalam pekerjaan menarik jiwa, kebijaksanaan dan akal budi diperlukan. Juru selamat tidak pernah memaksakan kebenaran ini, tetapi ia mengucapkannya selalu dengan kasih. Dalam pergaulannya dengan orang lain, ia menggunakan kebijaksanaan yang paling agung. Dengan selalu ramah dan penuh pertimbangan, ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengucapkan suatu perkataan dengan keras dan sia-sia, tidak pernah melukai jiwa yang peka. Ia tidak mengecam kelemahan manusia. Dengan tak gentar, ia menegur kemunafikan, ketidakpercayaan, dan kejahatan. Tetapi dengan air mata, luar biasa. Ia mengucapkan tegurannya dengan pedas. Ia tidak pernah membuat kebenaran kejam, tetapi selalu menyatakan suatu kelemah lembutan yang dalam tubuh manusia. Menegur orang dengan lemah lembut, dengan air mata, betul-betul akan menjamah hatinya, sehingga mereka akan bertobat. Setiap jiwa indah pada pemandangannya. Ia menampilkan dirinya dengan keagungan ilahi, namun ia tunduk dengan kasih sayang yang paling lembut dan menghormati setiap anggota keluarga Allah. Ia melihat pada semua orang, jiwa-jiwa yang menjadi tujuan tugas penyelamatan yang diadakannya dari mulanya. Inilah hamba yang tidak punya nama. Tidak lain, tidak bukan hanyalah Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk melayani dan menyelamatkan kita semua. Ringkasannya, pembebasan membutuhkan pembebas. Pelayan Allah secara bangsa akan dibebaskan oleh dua pembebas. Kores yang akan membebaskan para tawanan dari pembuangan Babel, dan hamba tanpa nama di mana identitasnya sebagai Mesias dinyatakan secara bertahap. Hamba ini akan mengembalikan keadilan dan membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Yesus membebaskan dari tawanan dosa. Pelajaran yang begitu mendalam pada saat ini, di mana kita sebagai umat-umat Tuhan perlu teguran, perlu amaran, perlu kasih, perlu perhatian, semuanya menjadi kebutuhan umat manusia yang lemah dan berdosa. Untuk itu, Yesus sebagai teladan telah melakukannya di dunia ini. Pada waktu dia berada dengan umat manusia beberapa beribu tahun yang lalu, dia adalah figur, dia adalah contoh, dia adalah teladan bagi kita semua. Bagaimana kita harus bekerja melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa kepada Yesus sesuai dengan janji dan kerinduan Tuhan. Inilah pelajaran yang indah pada Sabat hari ini. Kiranya ini boleh menjadi renungan kita dan kita boleh melakukannya, boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.